menyaksikan Bukan Perempuan Biasa, masih bersama saya Regiasi Sahril dan tentunya Ibu Nini langsung dari Hotel Konsen Jalan Taman Makam Pahlawan. Kalau gitu kita lanjut lagi. Ya, tadi pertanyaan saya latar belakang Ya. pendidikannya Ibu nih. Dari mungkin TK sampai 1 itu di mana saja dan ambil jurusan apa saja. Boleh diceritakan, disebutkan semua ke pemirsa? Silakan. Baik, kebetulan saya kan orang kampung ceritanya. Saya orang Malino, tepatnya di Majanang, Kecamatan Parigi ya sekarang. Saya enggak TK. Kemudian saya SD-nya itu di SD Impres Patalasang. Memang sih dari SD jiwa kepemimpinan saya itu sudah mulai terasa bagi saya karena setiap ada ditunjuk mau tampil, saya selalu mau terdepan. Bahkan di setiap momen-momen upacara itu, kalau bukan pemimpin upacara, saya membacakan Undang-Undang Dasar 45 dan itu tanpa teks. Dan kemudian selalu ranking 1 dan aktif di Pramuka juga. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri Majanang. Kembali lagi, saya di situ aktif lagi dan selalu jadi ranking 1 lagi. Di situ tahun 91 saya sempat mewakili Sulsel untuk ke Jambore Nasional. Dan untuk seleksinya itu lumayan panjang juga sih untuk saya bisa berangkat ke Jakarta itu. Karena saya harus babak penyisihan dulu nih siapa yang bisa mewakili Sulsel nih waktu itu. Akhirnya berangkat ke sana tahun 91 dan di sana pun saya terpilih jadi pasukan Garuda, salah satu pasukan Garuda dan dilantik di Jakarta. Wah. Seperti itu. Oke, SMA-nya gimana? SMA-nya di mana? SMA-nya itu di SMK Farmasi. Oh, SMK Farmasi. Di situ. Kalau di SMA mungkin saya tidak terlalu berprestasi ya, maklumnya namanya orang kampung ke kota ya, jadi tidak terlalu fokus ke situ lagi. Akhirnya setelah itu selesai di SMK Farmasi, saya langsung bekerja. Bekerja sambil nyambi kuliah di S1 Farmasi. Oh, S1-nya di mana? Di UMI. Di UMI ya? Iya. Jurusan farmasi. Farmasi juga. Oke, baik. Nah, saya pengen tahu nih, Bu Nini, gimana sih pendapatnya tentang pendidikan perempuan dari masa ke masa? Penting nggak sih? Atau mendesak atau nggak penting atau seperti apa menurut pandangan Bu Nini? Kalau menurut saya pendidikan perempuan itu sangat sangat penting sekali dalam kehidupan. Yang mana mungkin perempuan boleh dikata setinggi apapun pendidikan kamu, jabatan kamu, jatuh-jatuhnya di dapur. Iya sih memang, tapi perempuan itu bagi saya adalah pendidikan pertama yang benar-benar mempengaruhi kehidupan anak maupun kehidupan di dalam rumah tangga. Jadi kita sebagai seorang perempuan harus terus mengupdate ilmu kita. Karena bagi saya perempuan bukan hanya segitiga emas, sumur, kasur, dan di dapur. Kita harus menambah wawasan kita lebih luas lagi. Kita jadi ibu rumah tangga harus smart juga karena contoh kemarin waktu COVID kan anak-anak itu belajar online. Jadi kasihan dong ibu-ibu yang nggak ngerti tentang media sosial atau seperti apa. Itu bagi ibu-ibu yang benar-benar sudah wawasannya luas, kemudian diupdate terus ilmunya, istilahnya sudah smart, itu dengan entengnya saja untuk membantu anak-anaknya menyelesaikan tugas seperti itu. Iya betul. Jadi memang sangat penting sekali. Sangat ya penting untuk sekali. membangun peradaban. Betul. Ya? Karena iya. semuanya itu bermula dari rumah dulu, Betul. dari perempuan dulu. Iya betul. Sebagai madrasah. Betul. Ya seperti itu Pak. Nah kalau bicara mengenai karir ya di samping pendidikan kan ada pun walaupun tinggi pendidikan ada juga yang malah tuh memutuskan perempuan untuk tidak berkarir, fokus ke rumah tangga kayak gitu. Seperti apa sih karir buat perempuan untuk saat ini, Bu Nin? Untuk karir itu penting sekali ya, karena setidaknya bisa mengupgrade diri dulu, seperti itu. Jadi sekalipun kita sudah berusia seperti saya seperti ini, kita harus tetap berkarir. Setidaknya kita bisa lebih menyesuaikan keadaan yang sekarang. Jadi istilahnya kita nggak ketinggalan zaman. Seperti itu. Jadi kita harus tetap berkarir. Entah itu berkarirnya di kantor atau di mana. Berkarir itu enggak mesti kita ngantor seperti itu. Jadi karir itu lebih apa sih potensi diri kita? Mengaktualisasikan. Iya betul sekali ya seperti itu. Jadi memang istilahnya perempuan pun bisa menjawab betul perkembangan zaman ya. Iya. Dan
karir itu sangat penting. Sangat penting sekali. Jadi sebenarnya ini sudah bentuk emansipasi juga. Bukan lagi saatnya perempuan-perempuan itu berada di circle-nya di rumah aja. Kita harus keluar dengan tanda kutip, ya kita tetap menjalankan kewajiban kita di rumah seperti apa kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga, seperti itu. Oke, baik. Nah sekarang kita beralih ke instansi atau komunitas atau organisasi. Ada nggak sih komunitas atau organisasi atau sanggar yang pernah ibu join mungkin sejak kecil SD, SMP, SMA, kuliah dan sampai sekarang ada gitu komunitas perkumpulan atau circle baik itu organisasi, komunitas atau sanggar atau apapun itu yang Ibu Nini pernah join atau sedang join di dalamnya, apa aja sih boleh tahu? Baik. Untuk perjalanan organisasi ya dulu waktu SMP ya aktif di Pramuka, OSIS, kemudian SMA itu hanya di kesenian aja. Oke. Saya itu di kampung apa di mana? di sini Di Goa ya, di Makassar. Di Makassar ya, saya kadang ikut nyanyi atau vokal grup seperti itu. Bisa nyanyi rupanya. Iya, hobi banget nyanyinya. Kemudian setelah ke jenjang perkuliahan ya circle-nya itu hanya di komunitas-komunitas keagamaan seperti itu. Kemudian untuk saat ini saya entah kenapa komunitas-komunitas itu ketika bertemu dengan saya selalu menginginkan untuk saya ada di komunitasnya dia. Jadi tinggal saya aja yang memilah-milah di komunitas mana. Untuk saat ini sih saya aktif di enggak juga sih, saya juga terkadang heran kok orang bisa nyaman dengan saya dan alhamdulillahnya mereka yang selalu menawarkan saya untuk ada di komunitas dia, termasuk juga komunitas kemarin itu Progan, Sri Kandi, kemudian PKN juga kebetulan. Itu ada Progan tuh saya kenal pernah tampil juga di iya, sini. Ibu Ratna ya? Sama Ibu Dipa. Ibu Dipa. Iya, kenal ya? Kenal juga, iya, kenal juga seperti itu. Oke. Nah kalau komunitas agama itu apa aja sih namanya? Untuk saat ini Ratu Glo Berbagi, kita sedekah di situ. Kebetulan saya ketua humasnya. Karena mungkin saya gampang bergaul dengan orang, gampang berbicara dengan orang, jadi humas, iya, ekstrovert. Sebenarnya di awalnya bukan ekstrovert sih, introvert, tapi saya bisa mengolah potensi diri saya. Akhirnya saya jadi bisa ekstrovert, bisa introvert juga, tapi lebih dominan ekstrovertnya seperti itu, iya. Nah, kita flashback lagi nih, ceritain mungkin. Tadi kita sambung lagi mengenai prestasi. Apa aja sih prestasi yang pernah didapatkan oleh Bu Nini ini mulai dari mungkin kecil sampai hari ini tuh apa aja? Tapi kita akan kembali usai jeda berikut ini. Stay tune Anda di Social TV Masa Gitu.